Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Garuda TV yang Allah muliakan. Hidup ini adalah sebuah perjalanan kesabaran. Karenanya kita diberi nasihat, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Hendaklah kamu saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Sabar ada 3 makna. Sabar mentaati Allah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan Allah. Yang ketiga, sabar menjalani ujian Allah. Pemirsa rahimakumullah, di antara tema pokok Al-Quran yang Allah selalu ulang-ulang adalah tentang alam akhirat. Yang ingin Allah persiapkan dengan alam akhirat. Mengapa dalam Al-Quran berita tentang alam akhirat ini menjadi sangat penting sehingga Allah menyebutnya sebagai an-naba, berita penting. Ada apa di sini? Perhatikan. Jadi agama ini bukan urusan kekerabatan. Agama ini urusan amal. Maka semakin seorang hamba jujur mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia semakin selamat. Jadi ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan dalam Al-Quran. Dalam pembukaan surah An-Naba. Bagaimana nasib suatu kaum ketika kaum itu tidak bersungguh-sungguh mentaati Allah dan Rasulnya. Maka ketika Rasulullah SAW pada pagi itu menyampaikan berita ini, terjadilah kehebohan, kegaduhan di tengah masyarakat Mekah. Apa tujuan menggambarkan ini? Tujuannya adalah bahwa kegaduhan, kegalauan, kebingungan terjadi secara terus-menerus di tengah masyarakat Arab ketika itu. Padahal Allah sang pencipta. Dan Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan makhluknya. Seharusnya manusia percaya kepada sang pencipta. Karena tidak mungkin sang pencipta akan berbuat zalim terhadap makhluknya. Tidak mungkin. Jadi kita harus benar-benar paham bahwa sang pencipta pasti akan selalu berbuat baik. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah tahu apa yang terbaik untuk makhluknya. Allah tahu. Kita tetap harus patuh kepada Allah dalam keadaan sakit maupun sehat. Nggak ada hubungannya dengan prestasi dunia. Jangan dihubung-hubungkan. Ada lagi orang mengatakan, Pak Ustadz, aku pernah membaca bahwa kalau ingin kaya, laksanakan sholat duha. Aku sholat duha Pak Ustadz, sejak SD. Nggak kaya-kaya. Teman-teman, sholat duha itu ibadah. Jangan hubung-hubungkan dengan kaya atau miskin. Banyak orang nggak sholat duha kaya. Jadi jangan hubung-hubungkan dengan itu. Kalau kita mau sholat duha saja. Kalau baca al-waqiah, baca al-waqiah saja. Berdoa boleh, silahkan berdoa boleh. Tapi jangan diniatkan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Kenapa? Karena duniawi ini ada hubungannya dengan nasib. Jadi kalau nasibnya memang tidak kaya, sekalipun sholat duha ya nggak kaya. Sekalipun dia nggak pernah sholat duha, kalau memang dia nasibnya kaya, dia kaya. Banyak sekali kan. Jadi hal semacam ini kita harus jelas pemahaman kita. Sehingga kita nggak mudah terjebak kepada pemahaman yang menghubung-hubungkan ibadah dengan sebuah penghasilan dunia. Ingat bahwa dunia ini hubungannya dengan nasib. Adapun ibadah adalah kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoa boleh, bercita-cita boleh, tapi tetap ujungnya tergantung nasib dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Allah apa? Wa fis samai rizqukum. Rizkimu itu di langit. Inilah teman-teman cerita tentang alam akhirat, bahwa di alam akhirat nanti semua kita akan berhadapan dengan hisab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyaklah baca istighfar setiap saat. Jangan bosan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kita sebagai hamba makhluk yang tidak berdaya, la haula wala quwata illa billah, kita pasti tidak terlepas dari dosa. Makanya cara terbaik yang merasa diri bahwa dia banyak dosa, bertobatlah kepada Allah, karena Allah Maha tahu dan Allah akan memberikan balasan kebaikan kepadanya sesuai dengan amalnya. Dan Allah juga akan menghukum seseorang dari hamba-hambanya yang berdosa sesuai dengan dosa yang dia kerjakan. Teman-teman rahimakumullah, inilah dia renungan tentang makna An-Naba. Mengapa ada surah An-Naba dalam Al-Quran sebagai surah yang mendeklarasikan bahwa hari kiamat adalah merupakan berita yang penting. Semua orang harus tahu. Siapa yang tidak tahu pasti celaka. Itulah makna An-Naba. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.